Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa kembali dengan Hilda dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang fungsi linear. Materi yang akan dipelajari pada kali ini adalah tentang bentuk umum fungsi linear, bagaimana menentukan bentuk fungsi linear, perpotongan dua fungsi linear, dan menggambar fungsi linear. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hisaplah dirimu sebelum kelak engkau dihisap." Untuk itulah, kalau untuk yang tidak suka dengan mata kuliah matematika, sebaiknya mulailah suka dengan matematika, karena apapun yang ada di dunia ini akan semuanya hitung-hitungan atau acara hisap menghisap. Apa itu fungsi? Fungsi ialah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lain. Unsur pembentuk fungsi ada konstanta, ada koefisien, ada juga yang namanya variabel. Kita olah satu persatu. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Biasanya ditulis dengan huruf-huruf kecil, melambangkan sumbu-sumbu yang ada dalam sistem koordinatnya. Terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas independen dan variabel terikat. Walaupun nanti dalam mata kuliah metode riset itu ada berbagai macam lagi variabel, ada namanya variabel moderating, ada variabel kontrol, ada yang tersebut variabel intervening. Tapi untuk mata kuliah matematika cukup kalian ketahui hanya dua saja, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Koefisien dan konstanta. Apa itu koefisien? Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait dan terletak di depan variabel dalam sebuah fungsi. Sedangkan konstanta adalah bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Notasi sebuah fungsi secara umum dilambangkan dengan Y sama dengan Fx. Contohnya adalah Y sama dengan 5 tambah 0,8x. Atau karena Y kadang-kadang kita tulis dengan Fx, maka dapat pula ditulis dengan Fx sama dengan 5 plus 0,8x. Ini adalah bentuk-bentuk fungsi. Ini adalah fungsinya, ada fungsi umum, ada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi kubik. Sedangkan ini adalah bentuk eksplisitnya seperti apa, dan ini bentuk implisitnya seperti apa. Kita lihat satu persatu. Bentuk umum fungsi seperti yang tadi disebutkan, Y sama dengan Fx. Atau dalam bentuk implisit ditulis F dalam kurung X, Y sama dengan 0. Sedangkan kalau bentuk fungsi linear adalah Y sama dengan A0 ditambah A1X. Bentuk implisitnya A0 tambah A1X dikurang Y sama dengan 0. Fungsi kuadrat Y sama dengan A0 ditambah A1X tambah A2X kuadrat. Sedangkan bentuk implisitnya A0 ditambah A1X tambah A2X kuadrat min Y sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi kubik adalah Y sama dengan A0 tambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 atau X pangkat 3, kita sebut dengan kubik ya. Dan bentuk implisitnya adalah A0 ditambah A1X tambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dikurang Y sama dengan 0. Kalau kita perhatikan bentuk eksplisit dan bentuk implisit sini adalah perbedaannya letaknya adalah di Y. Di Y dan di X. Kalau di sini eksplisit terpisah antara variabel X dengan variabel Y, tapi kalau bentuk implisit variabel X dan Y-nya disatukan. Pembentukan persamaan linear. Ada 4 cara untuk membentuk persamaan linear. Yang pertama adalah cara dwi koordinat, kedua cara koordinat lereng,
ketiga cara penggal lereng, dan keempat cara dwipenggal. Yang pertama, cara dwikoordinat. Cara dwikoordinat yaitu apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1y, x1y1 dan x2y2, maka rumus persamaan linearnya adalah y dikurang y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x dikurang x1 dibagi x2 dikurang x1. Yang kedua, cara koordinat lereng. Cara koordinat lereng yaitu apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1 dan lereng garisnya adalah B, maka rumus persamaan linearnya adalah y dikurang y1 sama dengan B dalam kurung x dikurang x1. Cara yang ketiga, cara penggal lereng. Sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu dan lereng garis yang memenuhi persamaan tersebut. Dalam hal ini rumus persamaan linearnya adalah y sama dengan a plus bx. Ini adalah yang paling gampang dari keempat cara menentukan persamaan linear. Yang terakhir adalah cara dwipenggal, yaitu apabila A dan C masing-masing adalah penggal dan sumbu vertikal adalah, maksudnya di sini A adalah penggal pada sumbu vertikal dan C adalah penggal pada sumbu horizontal dari sebuah garis lurus, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan A dikurang A dibagi C sama dikali X, di mana A adalah penggal vertikal dan C adalah penggal horizontal. Perpotongan fungsi linear. Yang pertama, titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jika titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Contohnya, jika Y sama dengan 5 plus 3X, maka titik potong sumbu Y kita masukkan X-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 5. Maka titik potong sumbu Y berarti 0,5. Sedangkan titik potong sumbu X kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau di sini 0, artinya X-nya akan didapatkan nilai 5/3 atau sama dengan 1/2/3. Titiknya berarti 1/2/3,0. Bagaimana cara menggambar fungsi linear? Yang pertama adalah kita lihat persamaannya seperti apa. Jika persamaannya Y sama dengan 3 plus 2X, maka langkah pertama adalah kita membuat tabel bantuan. Tabel bantuan ini kita isi dengan X dan Y. Terus kita isi angka-angka bantuan seperti angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita masukkan angka X ini ke dalam persamaan linear tadi. Jika kita masukkan 0, maka akan mendapatkan Y sama dengan 3. Masukkan 1, Y-nya 5. Masukkan 2, Y-nya 7. 3, 9. Dan masukkan 4, Y-nya 11. Setelah kita dapatkan kombinasi titik-titik berikut ini, tinggal kita gambarkan. Kita buat grafik sumbu X dan sumbu Y, dan kita tinggal hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Ini adalah garis persamaan Y sama dengan 3 plus 2X. Begitupun untuk fungsi linear Y sama dengan 2X. Tinggal kita bikin lagi kembali tabel bantuan. Kita kasih nama X dan Y, terus kita kasih X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Sama seperti tadi, kita cari Y-nya. Jika X-nya 0, maka Y-nya 0. Jika X-nya 1, maka Y-nya 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 4, dan seterusnya. Jika X-nya 4, maka Y-nya 8. Terus kita buat sumbu X dan sumbu Y. Kita hubungkan titik-titik tersebut 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Dan ini adalah garis fungsi linear Y sama dengan 2X. Demikianlah penjelasan saya hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda dalam email hildamonoarfa@upi.edu atau bisa di WhatsApp 085974842323. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.